Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Intan Primalita MPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, Kecamatan Panggulrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab Batch 3 Kemenak tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2500109112331. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa ketua kelasnya? Oke, silakan dipimpin untuk berdoa, Afla. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Di sini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa yang tidak masuk? Maulana. Kenapa Maulana tidak masuk ini? Sakit. Oke. Kemudian kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Kenapa bisa? Nggak bisa belum siap dah menerima pelajaran hari ini? Siap. Oh kayaknya nggak mood gitu. Sudah mood. Sudah mood. Terus, loh Saif, kok mengantuk Saif? Belum tidur. Kenapa kok belum tidur Saif? Apa-apa Bu. Kenapa? Tadi malam tahlilan ya? Iya Bu. Oh tahlilan. Oh tahlilan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar kalian semangat ya, biar kalian itu fresh menerima pembelajaran, tidak ada yang mengantuk, kita ice breaking dulu ya. Nanti kalau Bu Intan bertanya, kalian yang menjawab ya. Kita mulai 1, 2, 3. Apa kabarnya? Bagaimana moodnya? Mari kita fokus. Siap belajar hari ini. Tetap fokus. Melihat, melihat. Oke, luar biasa sekali. Kita semuanya. Kalau di minggu lalu ya, kalian sudah belajar terkait dengan etos kerja. Kemarin sudah selesai ya materi etos kerja? Sudah.
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama agar kalian itu mampu menganalisis terkait cara menghindari sikap foya-foya dan juga manfaatnya itu apa sih buat diri kita, terutama di kehidupan sehari-hari, entah itu di kelas, entah itu dalam organisasi, entah itu dalam hidup bermasyarakat. Nah, kemudian tujuannya apa lagi? Agar kita bisa apa? Menghindari sikap-sikap tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa menghindari sikap tercela dari 4 tadi, kita nanti akan terbiasa untuk selalu rendah hati. Beda ya rendah hati sama rendah diri. Kalau rendah diri itu apa? Insecure. Tapi kalau rendah hati apa? Tidak sombong, ikhlas, qanaah, menerima. Dan yang terakhir, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ada membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Sekarang saya contohkan terlebih dahulu contoh sikap foya-foya di kehidupan sehari-hari itu adalah apa? Misalkan flexing. Nah, flexing. Ketika kalian contoh Abrisan sedang membeli motor PCX, misalkan PCX yang racing gitu. Nah, dia pakai untuk berangkat sekolah. Kemudian dia apa? Dengan cara memblayar-belayarkan itu, nah, ngeng. Wah, itu namanya flexing, biar dia apa? Dipuji teman-teman yang lain. Wah, ternyata motornya Abrisam itu yang harganya 50 juta itu loh. Nah, itu namanya flexing ya. Atau berfoya-foya, padahal kita pakai motor yang biasa pun yang penting bisa jalan untuk berangkat ke sekolah, tidak harus mahal, apalagi uangnya orang tua gitu. Kemudian contoh yang lainnya adalah ketika kita misalkan yang cewek bisa beli skincare nih. Nah, skincarenya Lamer harga 1 juta. Wah, kita pamerin nih di sosmed. Mana HP saya? Kita pamerin nih di sosmed. Nah, gini, ceket gitu misalkan. Alhamdulillah ya, hari ini dapat diskonan beli Lamer. Nah, misalkan kayak gitu. Itu salah satu contoh apa? Flexing, takabur juga bisa, sombong ya. Karena apa? Kalian masih sekolah, belum mendapatkan uang secara pribadi atau penghasilan tetap, tapi bisa beli barang-barang mewah. Uang dari mana? Nah, apalagi skincare yang murah bisa dipakai dengan baik dan hasilnya bagus. Ngapain harus mahal-mahal? Apalagi juga diupload di sosial media. Nah, fungsinya apa? Nah, meskipun niat kalian itu cuman wes gak apa-apa be ono kanca-kancaku ya sing pengen. Nah, tapi kan kita tidak tahu orang lain melihatnya seperti apa ya. Kalau orang lain melihatnya, wah arek iki ancen pamer itu padahal SPP ini kurang tahu bayar iki. Nah, misalkan seperti itu yang harus dihindari. Kemudian, oke, kenapa sih kalian harus belajar tentang materi hari ini? Kenapa? Karena biar bisa menghindari akhlak tercela. Selain itu apa? Misalkan untuk melatih kita menjadi pribadi yang tidak sombong. Kemudian lagi untuk melatih kita menjadi pribadi yang tidak boros. Karena apa? Membeli barang-barang yang seperlunya. Misalkan kalian mau ada Shopee 10-10 setelah ini ya.
Shopee 10-10. Biasanya kalau orang yang memang benar-benar mementingkan kebutuhannya, oh aku bulan ini butuh untuk beli buku tulis, nah 1 pak misalkan, karena untuk semester depan beli. Tapi kalau orang yang boros, dia nggak mementingkan apa kegunaannya, tapi apa misalkan, wah ini mumpung ada jepit rambut harganya Rp500, tak beli wes. Nah, padahal jepit rambutnya sudah banyak. Atau oh saya tak beli itu aja wes, jilbab, padahal jilbabnya yang warna hitam ya banyak sampai 1 lusin. Nah buat apa kayak gitu, kan tidak ada gunanya. Apalagi jilbab hitamnya sudah setumpuk, yang mana sebaiknya disedekahkan untuk teman-teman yang lain yang lebih membutuhkan, tapi kalian hanya menumpuk apa pakaian. Nah itu yang kurang bagus, namanya boros itu. Paham sampai sini? Nah, kemudian setelah saya jelaskan terkait tujuan pembelajaran kita di hari ini, kita langsung masuk ke pembelajaran inti. Nah, ini adalah salah satu contoh ya di kehidupan sehari-hari. Kalian pasti melihat kan ini apa? Yang pertama, ada orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Anggap saja dia konten kreator. Nah, sekarang kan lagi musimnya konten kreator yang misalkan saya ngasih uang. Nah, terus habis itu tolong dong difoto ini sejumlah 10 juta. Nah, padahal niatnya untuk apa? Diupload di akun YouTube-nya. Setelah itu, wes ya mas, terima kasih, tak ambil lagi uangnya. Nah, padahal hanya untuk konten saja. Kemudian yang kedua, ini ada orang yang belanjanya terlalu berlebihan. Waktu itu misalkan ada flash sale, ada diskon besar-besaran sepatu buy one dapat 5 misalkan. Terus dipakai sendiri. Nah, padahal kalian cukup pakai sepatu 2 pasang untuk ganti-ganti kan cukup. Ngapain harus beli banyak? Ya, paling tidak, oh ada temanku satu kelas itu yang sepatunya sudah tidak layak pakai, tak kasihkan aja wes. Karena akhirnya pahalanya berlipat-lipat daripada kalian menggunakan produk itu sendiri untuk kalian simpan dan hanya untuk gengsi gonta-ganti. Kemudian ini ada perempuan yang foto di cermin, biasanya di cermin-cermin kamar mandi sekolah yang cewek-cewek ya. Kemudian diupload di sosial media, cekrek, ternyata wajahnya ada bintang-bintangnya di sini. Nah, fungsinya untuk apa kayak gitu ya? Apa mau di komen temannya, waduh ternyata kamu berbintang. Nah, kan tidak seperti itu kan? Nah, sebaiknya apa? Kecantikan ya, itu disembunyikan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Itu bisa menyebabkan penyakit ain. Selanjutnya, nah, larangan untuk berfoya-foya. Di sini ada israf dan tabzir. Nah, israf itu artinya berlebih-lebihan yang dilarang. Kalau yang tabzir adalah menghambur-hamburkan atau tergolong boros. Gitu. Ada yang bisa membaca ayat Al-Quran ini? Coba siapa yang bisa baca? Yuk, Magfirah dibaca. Ayo Magfirah. Masya Allah, suaranya sangat merdu sekali. Ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan foya-foya ada dalam Quran surat Al-Isra. Selanjutnya, nah, contoh israf dan tabzir. Yang pertama dalam hal minuman ataupun makanan, misalkan
si Sinta, Sinta lagi mengadakan ulang tahun di rumahnya, sangat mewah sekali. Makanannya banyak, ada bakso, ada kupang, ada lontong, ada pizza hut, ada hamburger dan sebagainya. Kemudian si Regan ini kalap matanya. Wow, enak sekali ternyata di rumah Sinta makanannya. Aku nggak pernah nih makan pizza hut, gitu misalkan, atau hamburger. Diambillah sama Regan semuanya, mulai dari bakso, lontong, kupang, pizza hut, dan hamburger. Padahal si Regan ini nggak bisa nih makan banyak, tapi dia saking kepengennya dan nggak pernah makan, jadi dia ambil semua. Ternyata ketika dia baru makan lontong, waduh, perutku ternyata sudah kenyang sekali ini ya. Padahal masih ada 5 piring yang belum saya makan. Nah, terus akhirnya dikemanakan yang 5 piring? Nah, padahal itu udah dicicip sedikit sama Regan. Dan mungkin kan teman yang lain mau makannya, wong itu sisanya Regan. Akhirnya apa? Masuklah ke tempat sampah. Berarti termasuk perbuatan yang apa? Israf atau tabdzir tadi. Materi yang saya jelaskan sudah selesai ya. Setelah ini saya tunjukkan. Nah, ini ada sedikit video contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, ini di kelas lain. Nanti kalian bisa membuat konten seperti ini untuk minggu depan. Ini contoh misalkan ada orang yang punya mobil ya, menghadang banjir. Kemudian ada tetangganya itu yang hanya jalan kaki. Nah, tapi sama istrinya nggak boleh, jangan Pak, jangan ditumpangi, nanti kita malah yang kena basah semua. Nah, akhirnya ditinggal. Setelah ditinggal ya, ternyata orang yang jalan tadi malah dapat apa? Rakit, dapat perahu. Dia selamat. Sedangkan yang naik mobil karena dia angkuh nggak mau bantu, dia terjebak. Akhirnya dia ikut yang siapa? Yang naik rakit. Jadi menyesal. Wah, maaf ya. Ternyata kita sebagai manusia harus saling membantu. Meskipun kita kaya, kita tidak boleh memilih-milih orang untuk dibantu atau ditolong. Oke guys, segitu dulu kontennya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, Thank you. ini yang saya jelaskan tadi, ngasih uang ke orang lain hanya untuk konten saja. Waduh guys, ternyata viewersnya sedikit, terus tak ambil lagi uangnya. Nah, ini tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat. Temannya punya apa itu? Diambil. Bersedih dia. Nah, Saya udah kaya, saya nggak butuh uang. jadi ketika kita ingin memberikan apapun ke orang lain dengan cara yang sopan, tidak langsung dibuang-buang gini, tidak boleh. Itu tidak sopan. Udah Pak itu tugasnya nyetir mobil. Nggak usah galau dan banyak tanya. Ngerti nggak? Kalau masih mau kerja sama saya. Nah, ini ketika mengerjakan sholat, ngaji, diupload di sosial media, biar dapat simpati dari orang lain. Wah, ternyata cewek itu rajin ngaji ya di rumah, hafal juz 30. Nah, diingatkan sama teman-temannya agar apa? Ketika kita melakukan ibadah, jangan diupload di sosial media hanya untuk tujuan
viral atau FYP kalau anak sekarang ngomong ya, FYP. Tuh kurang bagus. Sudah duduk dengan kelompok yang saya bagi minggu lalu ya? Sudah. Kalau sudah, silakan merapat. Saya nanti setelah ini akan membagikan LKPD yang mana dikerjakan dalam satu kelompok. Oke, saya bagi dulu LKPD-nya. Semua sama-sama. Sama-sama. Baik, di situ ada soal ya. Silakan kalian jawab soalnya. Di bawahnya ada sticky note. Dijawab di sticky note-nya. Kemudian kalian tempel di soal yang sesuai dengan jawabannya. Kalian kerjakan dulu bersama kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Saya nanti ngasih waktu estimasinya 15 menit ya. Saya rasa cukup ya 15 menit karena hanya 6 soal saja. Kemudian setelah kalian menjawab dari LKPD tersebut, nanti silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan dulu. Bagaimana? Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Bisa ya berarti menjawabnya ya. Oke, lihat Bu Intan. Oh, sudah dijawab semuanya. Wah, bagus ini jawabannya. Kreatif. Ini jawab sendiri? Ya. Oke, bagus. Kelompoknya Erlin, bagaimana? Ada kesulitan apa tidak ini? Aman. Ini tadi jawab sendiri kan? Ya. Ya, referensinya memang dari buku paket sama PowerPoint yang sudah saya jelaskan. Coba saya lihat jawabannya. Oke, bagus. Iya, wah ini jawabannya menarik ini. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Ya, nanti dipersiapkan untuk yang presentasi. Silakan dipilih dalam kelompoknya siapa yang mau maju ke depan, gitu ya. Oke, ya dilanjutkan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk presentasi? Ya. Baik, ini nanti untuk presentasi Bu Intan kasih waktu selama 15 menit untuk presentatornya. Silakan nanti disampaikan secara singkat, padat, jelas tapi berbobot. Silakan dimulai untuk kelompoknya Afla, dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afla Wasaf Atsir, absen 17 dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 2, yaitu tentang foya-foya atau tabdzir dan israf, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Intan tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bu Intan tadi melalui kertas ini dan kami jawab di kertas ini juga. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud tabdzir dan israf. Tabdzir adalah membelanjakan sesuatu secara boros untuk hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan israf adalah berlebihan dalam hal yang sebenarnya mubah atau yang tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh perilaku tabdzir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeli makanan berlebihan hingga terbuang. Kemudian, boros listrik atau air. Dan yang ketiga, belanja barang yang tidak diperlukan. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan 2 dampak negatif dari sifat berfoya-foya.
Dampak negatifnya ada dua. Yang pertama yaitu membuat kita menjadi miskin dan dijauhi orang-orang. Karena apa? Yang dampak keduanya karena kita sombong kepada orang-orang itu tadi. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menghindari sifat hidup berfoya-foya? Sebutkan 2 saja. Tetapi di sini di kelompok saya menyebutkan 3 cara untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, hidup sederhana. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan keuangan agar terstruktur. Kemudian yang ketiga, membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana seseorang dapat disebut berperilaku israf? Di sini dijelaskan yaitu seseorang disebut israf jika menggunakan harta yang melebihi batas wajar, meskipun untuk hal baik. Jadi walaupun untuk kita bersedekah atau melakukan hal baik, kita harus sesuai dengan kemampuan kita ketika memberi sesuatu. Jadi tidak berlebihan. Oke, bagus jawaban dari kelompoknya Afla. Kemudian kelompoknya Elza dulu, silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Alif Komaria. Saya akan menjelaskan tentang hasad dari kelompok 4. Apa sih yang dimaksud dengan hasad? Hasad yaitu sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat. Sebutkan 3 dampak negatif dari sifat hasad. 3 dampak negatif yaitu 1. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. 2. Hati menjadi tidak tenang dan gelisah. Yang ketiga, menghalangi diri dari bersyukur atas nikmat Allah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghindari sifat hasad? Sebutkan 2. 1. Yaitu membiasakan diri untuk bersyukur atas nikmat yang dimiliki. 2. Mendoakan kebaikan bagi orang lain dan menerima takdir Allah dengan ikhlas. Yang keempat, sebutkan 2 jenis hasad menurut Imam Ghazali. 1. Yaitu hasad yang tercela adalah berharap nikmat orang lain hilang. Yang kedua yaitu hasad yang terpuji, yaitu adalah ingin mendapatkan nikmat serupa tanpa berharap nikmat orang lain hilang. Soal yang kelima yaitu mengapa sifat hasad dapat muncul pada diri seseorang, yaitu karena adanya rasa iri, kurangnya iman, tidak puas dengan rezeki yang dimiliki, serta terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Oke, bagus jawaban presentasi dari kelompok Elza. Beri tepuk tangan dulu untuk 2 kelompok ini. Dari kelompok Afla dan Elza sudah presentasi. Sekarang sesi untuk tanya jawab. Sudah disiapkan pertanyaannya? Sudah. Baik, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Erlin ingin bertanya. Silakan berdiri, Erlin. Pertanyaan untuk siapa? Pertanyaan untuk Elza karena Afla teman kelompok saya. Oke, yuk. Jadi kan itu tadi kan ada sifat-sifatnya. Jadi minta tolong sebutkan cara untuk menghindari dan diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Sudah. Cara menghindari hasad seperti apa dan implementasinya di kehidupan sehari-hari itu apa? Ya. Begitu ya, Elza? Silakan disimpan dulu jawabannya. Sekarang pertanyaan untuk kelompoknya Afla. Siapa yang bertanya? Saya, Bu. Oke, Nabila ingin bertanya. Silakan. Sebutkan dan jelaskan bagaimana caranya agar kita dapat menghindari sifat israf dan tabzir. Bagaimana cara menghindari sikap israf dan tabzir? Begitu, Afla bisa menjawab kan? Bisa. Oke, sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari 2 presentator kita. Silakan dijawab dulu. Silakan untuk Elza bisa dijawab pertanyaan dari teman kamu Erlin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erlin, yaitu bagaimana cara menghindari sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghindari sifat hasad, yaitu membiasakan diri untuk bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu luangkan waktu setiap hari
untuk merenungkan dan mengucapkan rasa syukur atas berbagai nikmat yang kalian rasakan, sekecil apapun itu, seperti kalian bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang kedua, mendoakan kebaikan bagi orang lain dan menerima takdir Allah dengan ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dengan cara ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki atau kebahagiaan, jangan merasa dengki, tetapi ucapkanlah dalam hati doa kebaikan untuknya. Setelah itu berfokuslah untuk menerima dengan menyatakan, menjalankan takdir Allah dalam hidup kalian dengan hati yang lapang. Baik, sangat bagus jawaban dari Elsa. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Afla, silakan dijawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Nabila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok Nabila, yaitu kelompok 5 ya. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 2, yaitu ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana jelaskan dan sebutkan bagaimana cara menghindari sifat tabdzir dan juga israf. Sebenarnya ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Intan pada poin nomor 4 itu tadi, yaitu jawabannya hidup sederhana, terus kemudian kita bisa mengatur pengeluaran dengan membuat perencanaan keuangan, terus membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Tetapi di sini belum dijelaskan. Maka saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 jawaban itu tadi. Yang pertama yaitu hidup sederhana. Jadi hidup sederhana ini kita mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hidup sederhana dan juga menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah dengan secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kita. Jadi tidak melakukan pemborosan atau pengeluaran yang sangat berlebihan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan keuangan atau membatasi pengeluaran kita. Jadi pengeluarannya, dari pengeluaran keuangan itu kita catat apa saja sih kebutuhan kita dalam bulan ini. Tuh, kita catat, kemudian kita butuhnya berapa dan habisnya berapa. Nanti sisanya bisa kita tabung atau mungkin kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Kemudian yang poin ketiga yaitu membedakan kebutuhan dan keinginan. Untuk membedakan kebutuhan dan keinginan ini itu harus kita dasari dengan hati yang lapang dan juga rendah hati. Dan juga tidak mudah terprovokasi oleh sesuatu yang viral. Jadi kita tidak kayak lihat sedikit viral dibeli. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi lebih ke prioritas kita yaitu kebutuhan kita sehari-hari saja yang dipenuhi. Dan juga kita kan sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang baik dan juga yang benar. Jadi kebutuhan itu kita ibaratkan sebagai sesuatu yang baik yang harus kita penuhi, dan juga keinginan itu adalah nafsu yang kita tidak boleh turuti, tapi harus kita kendalikan. Jadi seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Nabila? Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk kelompoknya Afla dan Elza. Silakan hasil diskusinya bisa ditempelkan di papan tulis sebelah sini. Oke, ya, ditempelkan di situ. Biar teman-temannya nanti bisa melihat pekerjaan dari kelompok Afla dan kelompok Elza. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, terima kasih anak-anak sudah presentasi dengan bagus tadi perwakilan-perwakilan dari kelompoknya. Kita beri apresiasi untuk teman-teman kalian yang sudah mau mewakili. Oke, baik, alhamdulillah presentasi pada pagi hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang kurang jelas tentang materi yang saya jelaskan tadi? Oke, Makfiro ingin bertanya terkait apa, Makfiro? Silakan. Bu, saya mau bertanya, kadang saya bingung cara membedakan antara rasa bangga dan pamer. Misalnya ada teman yang bercerita tentang prestasinya, tapi dilakukan berulang-ulang sehingga terkesan menyombongkan diri. Bagaimana cara membedakan antara rasa bangga yang wajar dengan sikap pamer yang berlebihan? Oke, terima kasih untuk Makfiro. Baik, Bu Intan akan menjawab pertanyaan dari Makfiro tadi terkait bagaimana sih kita bisa membedakan mana rasa bangga, mana rasa pamer. Bu Intan kasih contoh, misal
Maghfirah di kelas ini mendapatkan juara 1. Nah, kalau misalkan Maghfirah ini hanya rasa bangga yang dikeluarkan, berarti dia cukup diam dan alhamdulillah ya Allah saya mendapatkan juara 1 tanpa embel-embel lain. Kalau misalkan si Maghfirah ini pamer, sudah wataknya dia suka pamer, Hera, aku juara 1 loh. Nah, ini loh buktinya. Nah, ditunjukkan. Ini loh buktinya rapotnya. Matematikaku 95, PAI ku 100. Kemudian bahasa Indonesia aku 98. Bisa Pak. Aku kayak gini gara-gara les dong. Kemana lesnya? Ke bapakku atau ke ibuku misalkan. Nah, itu adalah rasa pamer yang berlebihan. Kalaupun misalkan si Maghfirah ini hanya memiliki rasa bangga saja yang diungkapkan, ya hanya bersyukur. Misalkan temannya tanya, Maghfirah kamu juara 1 ya? Iya, alhamdulillah juara 1. Nah, cukup di situ saja. Kemudian temannya tanya, apa sih tipsnya Maghfirah? Kok bisa kamu itu juara 1? Ya tipsnya hanya belajar dengan giat. Kemudian ya minta restu orang tua sebelum ujian. Nah, cukup gitu saja. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini dan juga teman-teman kalian sudah maju untuk presentasi menyampaikan hasil diskusi kelompok. Sekarang sebagai uji pemahaman kalian ya, silakan semua HP-nya dikeluarkan ya, dan silakan scan barcode yang ada di depan kalian. Nah, di dalam barcode ini ada soal-soal yang mana terkait dengan materi kita hari ini ya, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya sebagai tolak ukur kalian sampai mana pemahaman di materi hari ini. Andi mengerjakannya sampai nomor berapa? Ini Sampai nomor 10, Bu. nomor 10. Gimana? Soalnya mudah apa ada yang sulit? Mudah, Bu. Udah, nah, berarti sudah paham ya yang dijelaskan Ya, paham. sama Bu Intan dan teman-teman tadi yang presentasi ya. Ya. Oke. Kemudian Ratna gimana? Ratna nomor berapa ini Ratna? 7. Oh, baru nomor 7. Gimana soalnya? Mudah atau ada yang sulit? Nggak ada. Wah, berarti kamu itu ya paham. Oh, yang berikutnya masih belum ya. Coba nanti dilihat dulu soal-soal yang lain karena saya memasukkannya juga ada soal-soal hot ya. Jadi tahu sampai mana pemahaman kamu terkait dengan materi ini ya. Bisa ini sudah? Oke. Baik anak-anak, bisa kita lihat di depan itu adalah hasil pekerjaan kalian. Bisa dilihat siapa yang nilainya paling bagus di urutan nomor 1 ya. Kemudian ada yang nomor 2 ini Maulana Zainia, diikuti oleh Erlin dan Rizky Hamdalatin Ula. Ayo mungkin yang lainnya segera ya dikerjakan dengan baik agar bisa meraih di peringkat 1. Baik, sebelum Bu Intan tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait materi yang sudah saya sampaikan hari ini? Saya, Bu. Oke, Naura silakan, tolong disimpulkan, berdiri. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita harus menghindari sifat tercela. Contohnya berfoya-foya dan juga takabur. Selain itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus memilah mana yang pantas untuk diupload dan mana yang tidak pantas untuk diupload. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Naura. Baik, itu tadi anak-anak kesimpulan dari teman kalian terkait materi hari ini ya. Kemudian Bu Intan juga akan menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan dari kalian, jawaban-jawaban kalian, bahwasannya apa? Kita harus menghindari sikap berfoya-foya atau flexing atau boros. Karena apa? Tidak ada manfaatnya yang pertama. Yang kedua, merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Terus apa lagi? Membuang-buang waktu. Kemudian kita juga harus bijak dalam bersosial media. Jangan dikit-dikit FOMO, dikit-dikit diupload, dikit-dikit pengen FYP. Jangan. Nggak ada apa?
pahalanya. Ya. Selanjutnya, ya, bagaimana hari ini materinya sulit apa tidak? Oke, tidak sulit ya? Oke. Berarti kalian sudah saya anggap paham di materi hari ini, sudah saya anggap menguasai ya. Kemudian manfaatnya yang bisa kita petik apa? Agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa memilih mana perilaku yang harusnya kita ikuti, mana yang harusnya kita hindari ya. Kemudian sebelum saya akhiri, ini nanti untuk minggu depan kita melanjutkan membuat konten video dari hasil materi hari ini, yaitu video cara menghindari foya-foya, ria, sum'ah, dan takabur ya, sesuai dengan kelompoknya. Kita tutup dengan apa? Doa tutup majelis ya. Tahu semua kan? Nah, saya akhiri, kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, nanti silakan setelah ini istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan masuk ke pembuatan video konten kalian. Saya akhiri sekalian. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.